Sebelum tahun 2022, Ukraina tidak akan menjadi salah satu negara pertama yang terlintas dalam pikiran ketika berbicara tentang negara adidaya militer besar. Kini, negara ini dikenal di seluruh dunia karena angkatan bersenjatanya yang luar biasa, peralatan militer yang inovatif, dan industri pertahanan domestik yang berkembang pesat. Tidak ada yang memperkirakan hal ini, bahkan NATO. Aliansi tersebut benar-benar tercengang oleh lonjakan Ukraina yang mengejutkan, dan kenaikan pangkat militer Kiev belum berakhir. Setiap hari, negara ini tumbuh lebih kuat, menembus batas-batas baru, mencetak rekor baru, dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan militer paling dinamis, mudah beradaptasi, dan inovatif yang pernah ada di dunia. Tidak ada tempat yang lebih jelas menunjukkan evolusi militer Ukraina selain di bidang perang drone. Sementara banyak negara, termasuk beberapa negara adidaya militer teratas di dunia, masih mempelajari dasar-dasar membangun, mengerahkan, dan menggunakan drone di medan perang untuk misi pengintaian dan penyerangan. Ukraina jauh lebih maju dari mereka. Dalam waktu kurang dari 4 tahun sejak perang dimulai, Ukraina telah berubah dari pemula dalam penggunaan drone menjadi ahli, menjadi contoh bagi negara-negara lain di seluruh dunia dan bahkan mengungguli Rusia dalam hal penggunaan kendaraan udara dan laut nirawak yang cerdik dan strategis untuk memberikan kerusakan pada lawannya. Bagaimana Ukraina bisa melakukan semua ini? Jawaban sederhananya adalah Ukraina tidak punya pilihan. Saat perang secara bertahap beralih dari konflik yang lebih konvensional yang melibatkan tank, parit, dan brigade mekanis menjadi konflik yang jauh lebih didominasi oleh pengeboman udara, kawanan drone, dan salvo rudal, Ukraina harus belajar dan beradaptasi dengan cepat jika ingin bertahan hidup. Rusia pertama-tama mengirim lusinan, kemudian ratusan drone ke wilayahnya setiap malam, menargetkan infrastruktur militer dan sipil dengan intensitas yang kejam dan tanpa henti. Bahkan beberapa militer terkuat di planet ini akan kesulitan untuk menangkis serangan berat seperti itu, terutama karena banyak yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki pengalaman bertempur dengan atau melawan drone dalam jumlah besar. Di atas kertas, Ukraina juga bisa hancur di bawah tekanan. Namun, tidak. Seperti pada banyak kesempatan lain selama perang ini, pasukannya bekerja keras dan menentang segala rintangan. Menghadapi ancaman kehilangan wilayahnya ke tangan Rusia dan menyaksikan banyak orang tak bersalah terbunuh di sepanjang jalan, negara itu melakukan apa yang paling bisa dilakukannya. Mereka beradaptasi, mereka mengamati apa yang dilakukan Rusia dan mencoba melakukan yang lebih baik. Dengan puluhan perusahaan pertahanan, besar dan kecil, di seluruh Ukraina, melakukan apapun yang mereka bisa untuk meningkatkan kemampuan drone negara itu. Beberapa dari mereka hanya berupaya memodifikasi quadcopter sederhana sehingga dapat melakukan misi pengintaian dan penyerangan. Yang lain membangun drone baru dari awal. Beberapa bahkan mencoba tantangan yang jauh lebih besar seperti mengubah pesawat komersial ultralight menjadi pembom kamikaze tak berawak. Sedikit demi sedikit, upaya mereka bertambah hingga saat ini ketika Ukraina kini dianggap sebagai nama nomor 1 dalam produksi dan inovasi drone. Tidak hanya berhasil memproduksi beberapa drone paling efektif, efisien, dan canggih yang saat ini beroperasi, tetapi juga telah menguji drone tersebut, menggunakannya untuk melakukan serangan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terhadap pasukan Rusia di wilayah pendudukan Ukraina dan bahkan lebih dalam ke Rusia sendiri, memusnahkan semuanya mulai dari lapangan terbang dan pabrik produksi militer hingga kilang minyak dan depot bahan bakar. Dalam banyak hal, berkat penguasaan teknologi drone Ukraina yang luar biasa, perang masih berlangsung. Seperti yang mungkin sudah dilakukan Kiev sekarang jika bukan karena kawanan strategisnya dan operator drone terkemuka di dunia yang memperkuat garis pertahanannya dan mendorong Rusia mundur berkali-kali. Drone bahkan mungkin terbukti menjadi faktor X yang memenangkan perang bagi Ukraina pada akhirnya. Agar itu terjadi, dibutuhkan banyak drone. Untungnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sebuah laporan terbaru dari Bloomberg mengungkapkan statistik yang mencengangkan bahwa Ukraina saat ini memproduksi sekitar 4 juta kendaraan udara tak berawak setiap tahun. Itu mencakup semuanya, mulai dari drone FPV dengan tampilan orang pertama yang relatif murah dan sederhana yang dioperasikan pilot dengan bantuan kamera terpasang di pesawat hingga drone serang jarak jauh yang jauh lebih canggih dan mumpuni, jenis yang secara teratur dikerahkan Kiev jauh di belakang garis musuh untuk meledakkan jaringan pipa dan memulai kebakaran di pabrik senjata Rusia. Untuk memahami seberapa besar angka 4 juta itu sebenarnya, berikut perbandingan langsungnya. Amerika Serikat, yang menurut hampir semua metrik merupakan kekuatan militer terkuat dan tercanggih di dunia, hanya membuat 100.000 drone setahun. Jadi untuk setiap drone Amerika yang keluar dari jalur produksi, Ukraina membuat 40.
Dan kuantitas bukanlah satu-satunya aspek yang mengesankan dari industri pertahanan Ukraina. Seperti yang dicatat oleh analis RAND, Michael Bernard, Kiev juga menawarkan berbagai jenis drone. Bukan hanya kuantitas drone, tetapi juga variasinya. Mungkin lebih banyak dari gabungan semua negara NATO saat ini. Memang, sementara tentara Rusia sangat berfokus pada drone tipe Shahed yang berasal dari Iran, tetapi sekarang diproduksi secara massal di tanah Rusia, Ukraina telah memilih pasukan drone yang lebih dinamis dan beragam untuk terus mengejutkan musuhnya. Sekarang, pada masa-masa awal konflik, misalnya, kita melihat angkatan bersenjata Ukraina memanfaatkan drone Mugin 5 atau Sky 5000 buatan Tiongkok yang digunakan dalam serangan Agustus tahun 2022 di pangkalan armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol, Crimea. Ada juga laporan tentang Ukraina yang menggunakan UJ-22 Airborne, drone bermesin tunggal yang mampu membawa hulu ledak internal atau beberapa bom yang dijatuhkan dari udara, dengan jangkauan hingga 500 meter, 800 km, serta Moro, yang dapat menempuh jarak hingga 186 mil, 300 km, sambil membawa hulu ledak sekitar 6,6 pon, 3 kg. Pasukan Ukraina juga telah mengerahkan pesawat-pesawat seperti UJ-25 Skyline bertenaga jet, UJ-26 Beaver jarak jauh, yang telah digunakan dalam serangan-serangan di Moskow dan wilayah-wilayah lain di sekitar Rusia, dan Aki-400KT yang awalnya merupakan program sukarelawan sederhana, tetapi sejak itu telah memasuki produksi massal dan mulai digunakan oleh angkatan bersenjata negara tersebut. Ada banyak contoh berbagai jenis drone, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dirancang untuk pengawasan dan pengumpulan intelijen. Yang lainnya dibuat untuk menjatuhkan bom atau bahkan melakukan serangan kamikaze dengan menukik ke arah tank-tank musuh, benteng-benteng pertahanan, dan konsentrasi pasukan. Masing-masing berbeda, dan beberapa secara alami terbukti lebih berhasil daripada yang lain. Beberapa bahkan telah diuji, digunakan dalam jangka pendek, kemudian dihentikan karena kegunaannya menurun, sementara yang lain telah menjadi andalan persenjataan udara Kiev. Digunakan setiap hari untuk serangan-serangan di sepanjang garis depan dan sekitarnya. Ukraina bahkan telah membuat dunia terkesima dengan menerbangkan drone dari udara ke air, memproduksi drone seperti Magora, kendaraan permukaan nirawak serbaguna yang mampu melakukan berbagai hal mulai dari pengintaian dan pengawasan hingga patroli, misi pencarian dan penyelamatan, keamanan maritim, operasi penanggulangan ranjau, dan juga misi tempur. Magura terkenal terlibat dalam salah satu peristiwa paling ikonik dalam perang sejauh ini ketika menjadi drone laut pertama di dunia yang berhasil menjatuhkan pesawat musuh, membuat salah satu pesawat tempur Su-30 Rusia senilai $50 juta terlempar dari langit setelah serangan rudal langsung. Berbagai macam drone Ukraina membuka semua jenis kemampuan ofensif. Ukraina dapat menggunakan drone yang lebih kecil dan lebih murah dalam jumlah besar di area berbahaya di sepanjang garis depan, misalnya, dengan mengetahui bahwa beberapa akan dihancurkan, tetapi yang lain mungkin menemukan cara menembus pertahanan musuh untuk menyerang target bernilai tinggi. Ukraina dapat menggunakan drone maritimnya di Laut Hitam dan perairan lainnya untuk menghalau kapal perang dan fregat Rusia atau menyerang pelabuhannya atau mengerahkan drone jarak jauh yang lebih berbahaya dan eksplosif untuk menghancurkan target terbesar dan paling kuat yang berada ratusan mil dari perbatasan Ukraina. Keuntungan besar lainnya bagi Ukraina karena telah menciptakan begitu banyak drone dan mencapai titik di mana ia dapat membuatnya dalam jumlah besar adalah hal ini membuka banyak sekali peluang perdagangan yang menarik bagi perusahaan pertahanan negara yang jumlahnya terus bertambah. Memang, banyak negara NATO di seluruh Eropa dan negara-negara lain di seluruh dunia telah menunjukkan minat aktif untuk bermitra dengan beberapa perusahaan Ukraina ini, berinvestasi dalam produk mereka atau bekerja sama dengan mereka untuk membuka fasilitas penelitian, pengembangan, dan manufaktur tambahan di wilayah mereka sendiri. Dan pelopor drone Ukraina seperti Alexander Krakov mempelopori tahap baru yang berani dalam pengembangan militer negara tersebut. Krakov lahir di Ukraina tetapi dikirim dari Kiev ke tanah Siberia Rusia yang dingin dan tidak ramah saat masih kecil karena ayahnya takut akan dampak bencana nuklir Chernobyl. Graov, yang kini berusia 47 tahun, yang sebelumnya belajar menjadi insinyur, memiliki dan mengoperasikan perusahaan drone Ukraina miliknya sendiri yang bernama TSIR. Ia juga merupakan salah satu pengusaha pertama di industri drone Ukraina yang mencari kemitraan NATO dan menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti, berbagi teknologi dengan mitra Eropa untuk memperkuat pertahanan benua itu dan mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan untuk pasukan garis depan Kiev. Perusahaan Krakov saat ini sedang dalam proses mendirikan pabrik produksi drone taktis baru di Finlandia, yang akan membantu menyediakan pasokan drone tambahan yang stabil untuk Brigade Ukraina, sekaligus memberi TSIR akses ke dana barat dan sumber daya lainnya.
Drone yang diproduksi di pabrik tersebut terutama akan terdiri dari quadcopter yang mampu terbang hingga 9 mil, 15 km, untuk misi pengintaian jarak pendek dan serangan garis depan. Dan sebuah perusahaan Finlandia bernama Suma Defense PLC juga terlibat dalam produksi. Proyek ini menguntungkan semua pihak. Perusahaan pertahanan Finlandia itu belajar langsung dari beberapa pembuat drone terbaik di planet ini, dan dapat menggunakan pengalaman itu untuk membantu Finlandia mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuan drone ofensifnya sendiri, yang akan sangat penting jika suatu saat negara ini, seperti Ukraina, harus menangkis invasi Rusia di masa mendatang. Mengingat Finlandia berbagi perbatasan sepanjang 830 mil, 1340 km dengan Rusia, negara itu bisa jadi salah satu target Kremlin berikutnya, terutama jika rumor dan laporan tentang Vladimir Putin yang merencanakan serangan terhadap satu atau lebih negara NATO benar adanya. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Ukraina sangat penting bagi negara-negara seperti Finlandia. Ini akan memperdalam pengetahuan mereka tentang perang drone dan membantu mereka lebih siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan kawanan drone Rusia menuju perbatasan mereka dan menuju kota-kota mereka. Sementara itu, perusahaan drone Ukraina juga sangat diuntungkan dari perjanjian ini. Memiliki pabrik produksi drone di tanah NATO sangat berharga karena kecuali Kremlin ingin memulai Perang Dunia II, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan TSIR membuat drone di Finlandia. Ia tidak mampu meluncurkan segerombolan Shahed atau salvo bermil-mil balistik melewati perbatasan Finlandia. Jadi, ia hanya perlu melihat dan menunggu saat pabrik itu memproduksi ratusan atau bahkan ribuan drone lagi untuk ditambahkan ke jajaran Ukraina, dengan mengetahui bahwa masing-masing drone berpotensi mengakhiri nyawa tentara Rusia atau meledakkan aset berharga seperti tank atau kendaraan lapis baja. Bekerja sama dengan perusahaan Finlandia juga membantu pembuat drone Ukraina mulai membangun jaringan koneksi di luar perbatasan mereka dan ke dalam aliansi NATO. Hal ini dapat mengarah pada kemitraan tambahan dengan perusahaan lain di negara lain. Dan dalam waktu dekat, lebih banyak lagi perusahaan pertahanan Ukraina dapat memiliki pangkalan operasi di tempat-tempat seperti Skandinavia, Baltik, Polandia, dan sekitarnya. Ditambah lagi, Suma Defense membiayai produksi dan pengembangan drone itu sendiri. Ia bahkan telah mengerjakan tidak kurang dari 3 model prototipe miliknya sendiri yang kini dikatakan siap untuk memasuki produksi massal setelah menjalani uji lapangan di Ukraina. Menurut CEO perusahaan Jussi Halapinan, yang juga menyatakan, sebagian besar perusahaan ingin mengembangkan drone dimulai dengan konsep awal, tetapi kami melompat ke kereta yang bergerak. Kami mendapatkan informasi tentang sistem apa yang berfungsi dalam perang nyata. Ada transfer teknologi dan data waktu nyata tentang apa yang terjadi. Petik 2. Beberapa drone yang dibuat di pabrik Finlandia akan dikirim ke negara-negara NATO lainnya, tetapi banyak yang akan langsung dikirim ke Ukraina, memberi Kiev lebih banyak pilihan untuk melawan Rusia. Proyek ini hanyalah satu bagian dari skema yang jauh lebih besar yang disebut Flywheel, yang terdiri dari konsorsium produsen drone Ukraina yang membuat sistem udara, laut, dan darat yang mampu menargetkan aset Rusia hingga 1243 mil atau 2000 km dari lokasi peluncurannya. Konsorsium tersebut bermaksud untuk mengumpulkan dana sebesar $50 juta guna memperluas kapasitas produksinya di seluruh Eropa, serta untuk mendanai inovasi dan teknologi baru di bidang peperangan drone, seperti drone bertenaga hidrogen, yang seharusnya mampu terbang lebih lama daripada model bertenaga baterai. Perusahaan Flywheel juga membuat ratusan ribu drone setiap tahun, beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dengan rekan-rekan mereka di seluruh Eropa, yang sebagian besar cenderung memproduksi sistem yang jauh lebih mahal dalam jumlah yang jauh lebih kecil, yang tentu saja tidak mungkin dilakukan dalam perang seperti yang sedang terjadi di Ukraina. Secara keseluruhan, jauh lebih efektif untuk memiliki drone yang relatif terjangkau dan mudah dibuat dalam jumlah besar daripada drone yang membutuhkan biaya pembuatan yang sangat besar dan oleh karena itu tidak dapat dikerahkan dalam jumlah besar. Dengan kata lain, sebagian besar Eropa masih harus banyak belajar tentang peperangan drone dan Ukraina adalah sumber pengetahuan terbaik sejauh menyangkut topik tersebut. Ukraina harus menahan serangan pesawat nirawak Rusia secara berkala, yang terkadang melibatkan hingga atau lebih dari 800 pesawat nirawak yang melintasi perbatasan negara dalam rentang waktu satu malam. Entah bagaimana, melalui kompleks pertahanan udaranya yang luar biasa, Ukraina mampu melumpuhkan sekitar 80% dari pesawat nirawak tersebut secara konsisten. Banyak negara di Eropa, bahkan yang berusaha semaksimal mungkin untuk memodernisasi militer mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia, akan kesulitan mencapai tingkat keberhasilan seperti itu untuk saat ini. Memang, ketika sekitar 20 pesawat nirawak melintasi perbatasan Polandia pada bulan September,
dunia melihat langsung betapa tidak siapnya negara-negara NATO dalam menghadapinya. Angkatan Udara Polandia dan negara-negara NATO lainnya mengerahkan beberapa jet tempur untuk menargetkan dan melumpuhkan pesawat nirawak, tetapi hanya berhasil menjatuhkan 4 di antaranya. Salah satu pesawat tempur juga secara tidak sengaja meluncurkan rudal ke gedung perumahan di dekatnya, merusak atapnya, tetapi untungnya tidak menimbulkan korban jiwa. Responsnya kacau dan relatif sedikit terhadap kawanan drone Rusia yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan yang memasuki Ukraina setiap malam, dan hal itu membuat banyak orang di Ukraina dan tempat lain khawatir akan masa depan Eropa. Graov menyatakan, menembak jatuh 4 drone dalam semalam akan menjadi hasil yang buruk bagi satu tim pertahanan udara Ukraina. Graov juga memperkirakan bahwa negara-negara NATO mungkin menghabiskan lebih banyak bahan bakar jet untuk menanggapi drone daripada yang dihabiskan Rusia untuk membuatnya. Dan dia khawatir bahwa negara-negara Eropa tidak beradaptasi dengan cukup cepat dan benar-benar mempelajari pelajaran yang coba diajarkan Ukraina kepada mereka. Bahkan di Ukraina sendiri, drone adalah penyebab utama kematian dan cedera warga sipil saat ini. Dan angka-angka itu secara tragis meningkat sepanjang tahun 2025 karena kawanan drone Rusia semakin besar dan serangannya semakin intensif. Jika negara-negara lain harus berhadapan dengan kawanan dan serangan yang sama, Graov dan orang lain seperti dia dapat dimengerti takut akan seberapa cepat situasi dapat memburuk dan seberapa besar jumlah korban jiwa yang dapat terjadi. Untungnya, banyak negara NATO telah menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar bersedia untuk belajar dari Ukraina dan bersemangat untuk terlibat dengan kontraktor pertahanan negara tersebut. Inggris, misalnya, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Ukraina dalam sebuah proyek untuk memulai produksi bersama drone pencegat yang akan membantu pasukan Ukraina memerangi kawanan besar Shahede Rusia yang melintasi perbatasan mereka dan memasuki wilayah mereka setiap malam. Proyek yang diberi nama Octopus ini saat ini sedang dalam tahap negosiasi, tetapi akan dilaksanakan pada tahap tertentu dalam beberapa bulan mendatang. Menurut Menteri Negara Inggris untuk Kesiapan dan Industri Pertahanan, Luke Ponnard, yang mengatakan kepada Bloomberg, dalam waktu dekat, kami akan memproduksi sekitar 2.000 drone sebulan, dengan sengaja mengirimkan semuanya ke Ukraina sehingga dapat digunakan untuk mencegat drone Rusia. Menteri tersebut melanjutkan dengan menjelaskan bahwa produksi drone akan dilakukan di Inggris pada awalnya, tetapi dapat berkembang ke lokasi lain sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kebutuhan medan perang Ukraina terpenuhi. Inggris luar biasa dalam R&D dan manufaktur canggih. Jadi, kami dapat menambahkan sesuatu yang tidak dimiliki teman-teman Ukraina kami dalam hal ini. Kita harus cepat dan menjadi yang pertama. Beberapa negara lain di Eropa sudah merundingkan perjanjian atau sudah dalam proses bekerja sama dengan produsen drone Ukraina. Slovakia, misalnya, secara resmi bermitra dengan produsen drone pengintai ringan Ukraina, Skiton, pada tahun 2024. Skiton, yang memproduksi drone Rybird, yang mampu menempuh jarak yang mencengangkan sejauh 1.553 mil atau 2.500 km dan terbang hingga 28 jam secara total, berhasil mengumpulkan lebih dari 10 juta euro 11,6 juta dalam pendanaan asing untuk membangun pabrik Slovak dan awalnya memutuskan untuk membuka fasilitas internasional karena khawatir pabrik-pabrik Ukraina akan dianggap sebagai target prioritas tinggi bagi Rusia. Menurut pendiri perusahaan, Alexander Stapora, perusahaan tersebut juga telah mengumumkan kemitraan dengan Inggris dan Denmark. Dan Stapora mengakui bahwa bekerja di Eropa membawa pasang surut. Memproduksi di Eropa memberi Skiton akses ke pasar global dan NATO, tetapi disertai dengan biaya yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih ketat. Insinyur Ukraina cenderung menerapkan peningkatan lebih cepat daripada rekan-rekan Eropa mereka karena mereka bekerja lebih dekat dengan pengguna akhir. Veropoint adalah perusahaan pertahanan Ukraina lainnya yang diuntungkan oleh minat dan investasi Eropa. Denmark telah menyisihkan 500 juta kroner, 77 juta dolar, untuk membantu perusahaan tersebut, yang merupakan merek di balik operasi rudal jarak jauh Flamingo baru yang menarik di tanah Denmark. Seperti Skiton, Veropoint berharap bahwa pembangunan pabrik di tanah NATO akan menjaga operasinya tetap aman dari serangan Rusia, dan semua hasil dari fasilitas tersebut akan langsung kembali ke Ukraina untuk mendukung upaya perang. Dan ada ratusan perusahaan drone lainnya yang dapat memperoleh manfaat dari dukungan semacam ini dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Seperti yang dicatat oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina Mikhail Fedorov, pada tahun 2022, Ukraina memiliki 10 produsen drone. Sekarang ada 500. Ketika perang akhirnya berakhir, ratusan perusahaan tersebut kemungkinan akan menerima tawaran, transaksi, dan proposal yang hampir tak ada habisnya dari perusahaan lain di seluruh dunia yang ingin berinvestasi dalam produk mereka dan belajar dari pengalaman mereka yang tidak diragukan lagi memberikan keuntungan besar bagi ekonomi pasca perang Ukraina. Sementara itu, mereka akan terus melakukan apa yang paling mereka kuasai, memproduksi berbagai macam kendaraan udara nirawak yang membantu Ukraina memenangkan perang ini. Pelajari lebih lanjut tentang kekuatan luar biasa drone Ukraina dalam video ini.
yang membahas bagaimana salah satu serangan mendalam Kiev baru-baru ini melumpuhkan industri minyak Kremlin lebih jauh. Atau untuk melihat aspek lain dari kemampuan ofensif Ukraina, tonton video ini yang membahas bagaimana pasukan Kiev menggunakan sistem peperangan elektronik canggih untuk memusnahkan rudal Rusia bahkan tanpa perlu melepaskan satu tembakan pun. Pastikan untuk berlangganan saluran kami juga sehingga Anda dapat tetap mendapat informasi dan mengikuti semua berita besar terkini dari dunia militer.